Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Desi Ilia Brubangun dengan NIM 8598693774, mata kuliah Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi kepada siswa SD sesuai dengan hierarki belajar matematika. Hakikat matematika, karakteristik matematika. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal lain. Untuk dapat memahami struktur serta hubungan-hubungan yang diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat di matematika. Matematika juga disebut ilmu deduktif, karena kita ketahui bahwa baik isi maupun metode pencarian kebenaran dalam matematika berada dengan ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan ilmu pada umumnya. Proses pembelajaran matematika. Pada dasarnya, tujuan belajar matematika yang sesuai dengan hakikat matematika merupakan sasaran utama, sedangkan peranan teori-teori belajar merupakan strategi terhadap pemahaman matematika. Dengan demikian, diharapkan bahwa matematika dapat dipahami secara wajar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi, perlu kita sadari bahwa tujuan akhir dari belajar matematika adalah pemahaman terhadap konsep-konsep matematika yang relatif abstrak. Model-model pembelajaran matematika di SD. Jenis-jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Konsep-konsep matematika yang tersusun dalam GBPP Matematika SD dapat dikelompokkan dalam 3 jenis konsep, yaitu A. Konsep dasar, B. Konsep yang berkembang, C. Konsep yang harus dibina keterampilannya. Rancangan model-model pendekatan pembelajaran matematika di SD. Ada 3 tahapan meliputi kegiatan pembelajaran. A. Model pembelajaran matematika di SD dengan pendekatan penanaman konsep. B. Model pembelajaran matematika SD dengan pendekatan pemahaman konsep. C. Model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan matematika. Matematika bagi siswa SD berguna untuk kepentingan hidup pada lingkungannya, untuk mengembangkan pola pikirnya, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. 2. Sebagai individu yang berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Tampak jelas baik pada bentuk fisiknya maupun cara-cara berpikir, bertindak, tanggung jawab, kebiasaan kerja, dan sebagainya. Kita perlu pula menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda pula. Setiap individu anak akan berbeda dalam minat, bakat, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman lingkungannya. 3. Kesiapan intelektual anak. Ada 7 tahapan perkembangan intelektual atau berpikir siswa di SD dalam pembelajaran matematika. 1. Kekekalan bilangan atau banyak. 2. Kekekalan materi atau zat. 3. Kekekalan panjang. 4. Kekekalan luas. 5. Kekekalan berat. 6. Kekekalan isi. 7. Tingkat pemahaman. Teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. 1. Teori belajar Brunner. 2. Teori belajar Dines. 3. Teori belajar Van Hill.
4 teori belajar Brunner dan Van Engen, 5 teori belajar Ganjin. Hierarki pembelajaran matematika di SD. Hierarki dalam matematika dapat didefinisikan sebagai pengetahuan matematika dengan keseluruhan struktur. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Matematika juga sebagai ratu dari segala ilmu, karena matematika merupakan ilmu disiplin yang digunakan dalam segala aspek kehidupan di dunia, mulai dari bidang olahraga, seni, ekonomi, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.